Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita membawa setiap pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, ya Kau kasih-Mu sungguh mempesona setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, dan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, kami tunjukkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar di dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Oh, urapi kehidupan mereka dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu sehingga setiap pujian-pujian yang kami akan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyukakan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, dan biarlah kami dapat bersuka cita beria-ria, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami ya Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat sore hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita mau naikkan pujian kita yang terbaik. Kita mau katakan, tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saat ini kita akan meninggikan Dia, memuji dan memuliakan namanya. Mari sama-sama angkat hatimu. Kita akan sama-sama serukan kasih-Nya yang besar, yang tidak pernah berhenti bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan kasih yang besar, kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Angkat hatimu, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari sama-sama katakan kasih-Nya besar bagi kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa, lebih luas dari dosa. Dia temukan kita, amin. Dia selamatkan kita, selamatkan dan pulihkanku. Inilah kami Tuhan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Amin. Saat ini kita akan sama-sama memberikan korban persembahan dan korban untuk operasional gedung gereja. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dipersilakan memberikan persembahan dengan cara scan barcode atau transfer pada nomor rekening yang tertera di layar. Kita angkat pujian, kasih Allah begitu besar bagi kita. Amin. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sebentar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang begitu menguatkan dan firman-Nya yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Amin.
bawa hatimu kepada Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar, Dia limpahkan bagi kehidupan kita semua. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dia menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tetapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam ibadah ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya menyampaikan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain, Saudari Ruth Vanessa tanggal 23 Desember. Ibu Sriyatun tanggal 25 Desember. Saudara Henry Natalius tanggal 25 Desember. Saudara Nathaniel Christopher tanggal 25 Desember. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan serta umur panjang. Dan sebuah advance yang hadiahkan untuk kalian berulang tahun. Saya mengutip dari suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian kata firman Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan berbicara tentang kasih yang terbesar. Dan kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat ayat yang kita sudah baca ini, di sini Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anaknya yang tunggal di sini bukan berarti Allah kita itu beranak. Tidak, saudara. Karena ada banyak ajaran-ajaran lain yang sering mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu beranak. Tentunya tidak, saudara. Anak tunggal Allah di sini bukan berarti Tuhan itu beranak. Tetapi ini adalah kata sebutan sebagai anak tunggal Allah. Perhatikan baik-baik sebagai kata sebutan. Misalnya Yesus juga disebut sebagai anak manusia. Dia juga disebut sebagai anak domba Allah. Kalau dia disebut sebagai anak domba Allah, berarti dia bukan juga anak dari domba. Demikian juga, kalau dia disebut sebagai anak tunggal Allah, bukan berarti Allah itu beranak. Jadi ini hanya sebutan. Ketika firman Allah menjadi manusia sama seperti kita, maka dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Atau dia disebut juga sebagai anak manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita berbicara tentang kasih, Allah itu kasih.
Karena kasih ini adalah sifat daripada Allah. Allah menciptakan kita manusia itu karena atas dasar kasih. Supaya apa saudara? Supaya dia dapat mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Kalau misalnya Allah tidak menciptakan manusia, dapatkah ia mengekspresikan atau menyatakan kasihnya kepada manusia? Tentu tidak. Dan dapatkah dia disebut kasih? Tentu tidak. Sebab itu karena dia adalah kasih, maka dia menciptakan manusia supaya dia dapat mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Inilah kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih Tuhan itu sangat besar bagi dunia ini. Dan kita akan perhatikan seberapa besar kasih Allah terhadap dunia ini. Pertama kita akan lihat dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah besarnya kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Supaya saudara, kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya manusia adalah orang-orang yang harus binasa. Orang-orang yang harus dihukum. Orang-orang yang harus masuk neraka atau ditimpa oleh murka Allah karena dosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, maka ia menyelamatkan kita. Efesus pasal 2 ayat 3 dan seterusnya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Perhatikan, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Orang-orang yang harus binasa. Orang-orang yang harus dihukum. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang sangat besar, dilimpahkannya rahmatnya bagi kita supaya kita diselamatkan. Karena itu firman Tuhan berkata, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hasil usaha kita, bahkan bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau Allah tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, tentunya tidak ada seorang pun manusia di dunia ini akan memperoleh keselamatan. Saudara, kalau Tuhan tidak mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia ini akan selamat. Mari kita perhatikan Kisah 4 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan sehari-hari, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik bagian B. Di seluruh dunia ini, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun
yang mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan kita. Sebab itu Yesus dikaruniakan Allah buat kita supaya kita selamat. Kalau Yesus tidak dikaruniakan Allah datang ke dalam dunia ini, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Jadi saudara, Yesus Kristus itulah keselamatan hidup kita. Dialah yang menjadi jalan di mana kita akan memperoleh keselamatan. Karena satu-satunya jalan hanyalah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai di surga. Hanya melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus, saudara, kita tidak akan sampai ke surga. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tetapi saudara, banyak ajaran-ajaran yang mengatakan kalau mau selamat kita harus mengikuti jalan ini, jalan itu, dan jalan yang ini dan yang itu. Tetapi di sini dengan jelas Yesus mengajarkan kepada kita hanya dialah jalan satu-satunya. Kenapa hanya Yesus yang menjadi jalan satu-satunya? Kita akan perhatikan Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi jelas hanya Yesus saja jalan keselamatan yang bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Karena Dia berasal dari surga. Sebab itu hanya Dialah yang dapat membawa kita ke surga. Ada banyak orang mengatakan inilah jalan menuju surga, tetapi mereka sendiri belum pernah ke surga, belum pernah melihat surga. Tetapi di sini ada orang yang menunjukkan jalan untuk menuju surga, yaitu Yesus Kristus yang berasal dari surga. Jadi jelas kalau Dia tahu jalan kemana menuju surga, pasti kita akan sampai di surga. Amin. Inilah kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita, supaya melalui jalan Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan dan kita tidak binasa. Amin. Yang kedua, seberapa besar kasih Allah terhadap dunia ini? Yang kedua, sebesar pengorbanannya bagi kita. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang harus diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara, di sini Yesus mengatakan Dia tidak menyebut lagi kita ini hamba, tetapi Dia menyebut kita ini sahabat. Jadi kita adalah sahabat-sahabat Allah. Dan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita sebagai sahabatnya. Dia telah berkorban buat kita supaya kita selamat. Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita harus Ia mengorbankan nyawanya? Tidakkah ada cara lain Tuhan bisa menyelamatkan kita? Kenapa Yesus Kristus harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita? Mari kita perhatikan, kenapa Yesus harus menyelamatkan kita harus dengan nyawanya. Imamat 17 ayat 11.
Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara, di sini firman Tuhan berkata, nyawa makhluk itu ada di dalam darah. Sebab itu Tuhan mendamaikan kita dengan apa? Dengan nyawanya. Karena darah makhluk itu ada di dalam nyawa. Sebab itu Tuhan mendamaikan kita dengan nyawanya, di mana darahnya dikorbankan terhadap kita. Saudara, kalau Tuhan tidak mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan darahnya buat kita, saya yakin kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini jelas firman Tuhan berkata, tanpa pengampunan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Oleh karena itu jelas sekali. Di sini kita dapat lihat bahwa kenapa Tuhan rela mempertaruhkan nyawanya buat kita. Karena Dia tahu nyawa manusia hanya bisa diselamatkan lewat pengorbanan darahnya atau nyawanya. Karena firman Tuhan dengan jelas, tanpa penumpahan darah, tanpa korban nyawa, tidak akan ada pengampunan. Inilah konsep keselamatan dari kekristenan. Banyak orang berkata, kok Allah orang Kristen itu harus mati? Kok Allah orang Kristen bisa mati? Saudara, Dia mati karena apa? Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Inilah konsep keselamatan Yesus. Karena Dia tahu menyelamatkan manusia tidak dengan membayar dengan harta apapun, tetapi hanya bisa dibayar dengan nyawa atau darah. Sebab itu Yesus bisa menyelamatkan kita dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya kita selamat. Inilah arti kematian Kristus, pengorbanan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah kasih Tuhan yang terbesar bagi seluruh dunia ini. Amin. Kalau Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar bagi dunia ini, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya, darahnya untuk menyelamatkan kita. Sekarang bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu menghargai kasih karunia Allah. Kita harus menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, di sini kita dapat melihat bagaimana Paulus menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu dia menghargai kasih karunia Tuhan dengan cara bagaimana? Dia bekerja lebih keras lagi. Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras lagi. Seberapa keras, saudara, apa yang dikerjakan oleh Paulus untuk menghargai kasih karunia Tuhan? Mari kita perhatikan 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Inilah yang dikerjakan oleh Paulus untuk menghargai kasih karunia Tuhan.
1 Korintus 11 mulai 23 bagian B. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, dipukuli, dicambuki. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali juga aku didera, dicambuki. Tetapi sekali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, perampok. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahkan di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Saudara, inilah yang dikerjakan oleh Paulus ketika dia menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Paulus berkata bahwa dia banyak berjeli lelah, dia banyak bekerja berat, dia banyak menanggung pengorbanan, dia banyak menanggung penderitaan, bahkan dia seringkali diperhadapkan dengan bahaya maut. Dia seringkali kelaparan, kehausan, tidak tidur sepanjang malam, kedinginan tanpa pakaian dan lain sebagainya. Inilah pengorbanan dan kerja keras Paulus yang dia lakukan untuk Tuhan, untuk bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Seberapa besar kita menghargai kasih karunia Tuhan? Seberapa besar pengorbanan waktu yang Anda bisa berikan buat Tuhan? Seberapa besar pengorbanan pikiran dan tenaga yang Anda dapat berikan kepada Tuhan? Bahkan seberapa besar dana atau keuangan yang dapat kita korbankan bagi Tuhan dan bagi orang lain? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Tetapi saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Saudara, mereka tidak punya waktu yang dapat mereka korbankan untuk Tuhan. Karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan sibuk dengan hal-hal yang tidak sia-sia. Tetapi dia tidak bisa memberikan waktu untuk dapat dia korbankan untuk Tuhan. Bahkan ada anak-anak Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan, dia tidak memiliki hati untuk bisa memberi, berkorban bagi pekerjaan Tuhan dan berkorban bagi orang lain. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan mau, kita harus bisa menghargai kasih karunia Tuhan dengan banyak berkorban seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, sudah pasti saudara, kita akan menghargai kasih karunia Tuhan dengan banyak lagi bekerja keras untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jelas firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan, yaitu jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan. Saudara, kehidupan kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan.
Dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kita, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan melepaskan kita dari kebinasaan, supaya kita tidak menghadapi penghukuman kekal, api neraka yang penuh ratap tangis dan kertak gigi. Sebab itu jangan pernah Anda sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kalau Anda menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, maka saudara akan menanggung akibatnya. Pasti Anda akan binasa. Kalau kita sudah binasa, sudah masuk di dalam neraka, saudara kekal selamanya, menderita selamanya, tanpa ada pengampunan, tanpa ada belas kasihan. Sebab itu saudara, selama kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk bisa menghargai kasih karunia Allah. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Kita kasih hidup yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya keselamatan yang kekal Tuhan akan berikan kepada kita selama-lamanya. Hidup di dunia hanya singkat 70 atau 80 tahun. Walaupun kita memiliki segala-galanya, tetapi apa gunanya semua itu kalau kita tidak memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan buat kita? Tidak ada gunanya. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, hargailah kasih karunia Tuhan yang besar, dan jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka saya percaya kasih karunia Allah akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sehingga kita akan memperoleh keselamatan. Amin. Puji Tuhan, dan kita angkat pujian yang mengatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidupku Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan
dalam tengah-tengah ibadah kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Yang boleh kembali menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih firman boleh mengingatkan kami pada minggu sore hari ini Tuhan. Akan kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Karena tidak ada kasih yang lebih daripada kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau rela korbankan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk boleh menjadi keselamatan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Bakar terus roh kami Tuhan dengan api Roh Kudus. Membuat roh kami tetap boleh menyala-nyala Tuhan. Sehingga kami boleh tetap semangat dan giat Tuhan. Bertumbuh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga sumber dari segala hikmat Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau sertai dan buat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan. Agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan sehati Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru-Mu menyembuhkan Tuhan dan memulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami hamba-Mu Tuhan. Kami mensyukuri atas anugerah berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat minggu sore hari ini. Sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.